Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di mata Tuhan kita adalah orang-orang yang berharga. Karena Dia punya rencana dalam kehidupan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebagai orang-orang percaya, kita memahami bahwa Tuhan memiliki rencana di dalam kehidupan kita dan juga terhadap seluruh ciptaannya. Bagaimanakah Tuhan melaksanakan rencananya itu? Sudah sepatutnya lah kita sebagai orang-orang percaya memiliki hati untuk hidup di dalam rencana Tuhan. Namun pemahaman kita, bagaimanakah Tuhan melaksanakan rencananya, mempengaruhi kita meresponnya. Mari kita membaca Kejadian 29 ayat 1 sampai dengan 30. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat." Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar tentang kabar Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku."
Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah di sini adalah kisah perjalanan Yakub kembali ke sanak famili dari Ishak dan Ribka dalam rangka untuk mendapatkan istri sesuai dengan pesan ayahnya. Pertemuan Yakub dengan sanak familinya sungguh menyentuh hati kita, bukan? Bagaimana Yakub memeluk Rahel dan menangis karena Yakub tahu Rahel dan keluarganya adalah sanak famili daripadanya. Saudara, seharusnya lah kisah ini menyadarkan kepada kita betapa kita adalah orang yang berbahagia memiliki sanak famili yang masih berkomunikasi dengan kita, bahkan masih berjumpa dengan kita. Mari kita gunakan kesempatan selalu menyatakan kebaikan perhatian kita kepada sanak famili kita. Apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian firman Tuhan? Yang pertama, hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari kita. Bagi Yakub, mendapatkan istri dari orang-orang Kanaan jauh lebih mudah daripada mendapatkan istri dari sanak familinya. Untuk mendapatkan istri dari orang-orang Kanaan itu adalah hal yang mudah karena Yakub tinggal di daerah sana. Dan Yakub bergaul dengan banyak orang dan mengenal banyak orang. Namun untuk mendapat istri dari sanak famili, Yakub harus melakukan perjalanan yang cukup jauh. Karena Yakub pun tidak mengenal sanak famili itu. Bukankah untuk mencari seorang istri, seorang laki-laki juga harus punya perasaan dengan wanita itu? Namun Yakub seorang yang taat kepada nasihat ayahnya. Dan nasihat ayahnya itu tidak lain adalah nasihat firman Tuhan dan kehendak Tuhan bagi Yakub. Karena Yakub adalah orang pilihan Tuhan. Yakub adalah orang percaya di mana Tuhan mengikat perjanjiannya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat tentang kehendak Tuhan, marilah kita jangan pernah berpikir bahwa melakukan kehendak Tuhan itu lebih lancar, lebih gampang. Menghidupi rencana Tuhan itu bisa lebih mudah.
tidak perlu usaha yang keras, tidak perlu komitmen. Saudara-saudara, Alkitab tidak mengatakan demikian. Tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, di dalam melakukan rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mereka mengeluarkan usaha yang sedemikian keras dan komitmen yang tinggi, bahkan kerelaan untuk berkorban. Saudara, kita sebagai orang percaya, bagaimanakah kita menuruti panggilan Tuhan dalam hidup kita? Relakah kita mengusahakan untuk kita hidup di dalam rencana Tuhan? Yang kedua, Tuhan mempunyai rencana dan kehendak bagi hidup kita. Namun Ia tidak menjadikan kita seperti robot. Namun Ia menjadikan kita sebagai pribadi yang mempunyai keunikan. Saudara, ingatkah saudara apakah perintah Ishak, ayahnya Yakub? Yaitu supaya Yakub mendapatkan seorang istri dari sanak familinya. Tidak ada nama yang disebut. Berarti Yakub memiliki satu kebebasan yang terbatas. Yaitu dia bisa memilih dari sanak familinya siapakah yang akan jadi istrinya. Yakub tidak dijadikan robot oleh Tuhan. Tapi Tuhan, dia juga melihat keunikan Yakub. Oleh karena itu saudara perhatikan bagaimana Yakub jatuh cinta kepada Rahel, bukan kepada Lea. Dan Yakub mengambilkan Rahel sebagai istrinya. Meskipun dalam kisah ini, Lea pun menjadi istrinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menjadikan kita robot. Tuhan menghargai keunikan kita. Namun satu hal yang kita perlu ketahui, kemerdekaan sebagai orang-orang percaya haruslah kemerdekaan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ada batasan yang Tuhan berikan, ada pimpinan yang Tuhan berikan, sehingga kita jangan keluar dari batas itu. Karena pemahaman tentang kebebasan sebagai orang percaya adalah yaitu kebebasan melakukan kehendak Allah, bukan kebebasan untuk melanggar kehendak Allah. Kalau dulu sebelum kita mengenal Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang terikat oleh dosa, sehingga kita tidak bisa memiliki kebebasan melakukan apa yang Tuhan mau. Namun, Kristus telah memerdekakan kita, sehingga kita merdeka dari kuasa dosa dan kuasa hukum Taurat. Oleh karena itu, saudara, mari kita gunakan kemerdekaan untuk melakukan kehendak Allah dengan sukacita dan dengan tulus hati. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Kasih yang sejati itu akan nyata di dalam kerelaan berkorban. Saudara, rela berkorban tidak selalu dimotivasi oleh kasih. Tetapi kasih yang sejati selalu nyata di dalam kerelaan berkorban. Itulah yang kita lihat dari Yakub, bukan? Bagaimana Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Dan Yakub rela bekerja pada Laban 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Bahkan Alkitab berkata 7 tahun itu bagai hanya beberapa hari. Saudara perhatikan bagaimana kasih itu memotivasi seseorang. Membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Membuat waktu yang lama menjadi begitu singkat. Saudara-saudara, jikalau kita memiliki kasih kepada Kristus karena Kristus mengasihi kita, apakah kita masih menghitung-hitung apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Apakah kita masih menghitung-hitung komitmen kita kepada Tuhan? Apakah kita masih merasa kok terlalu lama? Kok terlalu berat? Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika saudara dan saya mengalami kasih Kristus yang begitu dalam, begitu besar,
kasih kita kepada Dia akan mendorong kita rela berkorban bagi Dia. Dan ketika kita berkorban bagi Dia, kita merasakannya sebagai hak istimewa. Bisa rela melayani Dia, sehingga kita sukacita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami ada kesempatan belajar firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, sebagai orang-orang percaya kami begitu berharga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Rencana kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Di mana kami boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, masuk dalam rencana-Mu, bahkan kami mengalami kemuliaan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Kalau dikatakan bahwa kami hidup dalam rencana Tuhan, bukan berarti tanpa usaha, tanpa jerih lelah, tanpa komitmen, semua serba otomatis. Tetapi firman-Mu mengajar kami. Ketika seseorang mau hidup dalam rencana Tuhan, ada kerelaan untuk mengusahakannya. Karena semua itu keluar dari kasih kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami mengalami kasih-Mu, melihat kasih begitu besar, membangkitkan kasih kami kepada Engkau. Kasih yang rela komit seumur hidup kami. Kasih yang rela berkorban sebagai hak istimewa kami untuk melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.